Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan kedua mata kuliah teknik drainase ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep drainase perkotaan. Materi ini sudah ada di kelas ya. Nanti silahkan Anda akses dan mohon diperhatikan ada penugasan yang harus Anda kerjakan pada pekan kedua ini. Pada pekan kedua ini, seperti yang telah saya sampaikan, kita akan fokus kepada konsep drainase perkotaan. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep drainase perkotaan, kita harus aware, ya, kita harus mempertimbangkan ya, tiga kata kunci mengenai konsep drainase perkotaan menurut Anda. Ya, jadi ini adalah materi pertama sebelum mengikuti kuliah pekan kedua ini Anda sudah ada gambaran keyword ya, minimal 3 keyword ya tentang konsep drainase perkotaan ya. Nah, untuk pertemuan ini ya, khususnya pekan kedua dari capaian pembelajaran mata kuliah ya ada 3 poin. Nah, untuk fokus pada pekan kedua ini adalah kita berharap nanti Anda mampu menjelaskan konsep dan mengidentifikasi tata letak jaringan drainase. Jadi menjelaskan konsep drainase perkotaan dan juga identifikasi tata letak jaringannya. Jadi ini yang paling dasar ya di mata kuliah ini. Kemudian nanti berikutnya harapan kita itu mahasiswa mampu merancang saluran drainase sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir mampu merencanakan sistem dan jaringan drainase khusus ya. Jadi 3 capaian pembelajaran inilah yang ingin kita harapkan dari mata kuliah ini. Yang akan kita fokuskan pada pekan kedua adalah yang poin pertama. Baik, nah ini sebagai introduksi, sebagai pendahuluan ya. Apa itu drainase perkotaan? Drainase perkotaan adalah sistem yang dirancang untuk mengelola air hujan ya, dan juga air limbah di daerah perkotaan. Jadi ada 2 sumber yang menjadi fokus di drainase perkotaan adalah air hujan dan air limbah. Ya, kenapa harus kita kelola? Ya tentu drainase perkotaan ini tidak terlepas dari proses urbanisasi ya. Bagaimana urbanisasi itu ya orang berbondong-bondong dari desa ke kota begitu ya, sehingga mereka tinggal di daerah urban namanya ya. Nah, urbanisasi inilah yang nanti bisa merubah landscaping, bisa merubah land use ya dari eh, apa daerah tersebut. Nah, ketika perubahan land use ya, ya katakanlah dari areal terbuka menjadi pemukiman atau menjadi perkantoran, maka akan meningkatkan ini ya permukaan yang kedap air. Ya, yang ini tentu akan mengurangi infiltrasi air dan meningkatkan limpasan permukaan. Ya. Nah, sehingga air tidak bisa meresap ke dalam tanah, ya terjadilah limpasan permukaan. Nah, nanti akhirnya akan menyebabkan banjir dan juga pencemaran air. Oleh karena itu, prioritas dari dinas perkotaan ini adalah kesehatan masyarakat. Ya, ya, karena banjir dan polusi ini kan tentu menjadi sumber penyakit bagi masyarakat, ya sehingga kita perlu mengantisipasi tersebut. Ya, dan juga untuk meminimalkan dampak negatif ya yang terjadi ya, seperti banjir dan polusi tadi ya. Nah, sebenarnya drainase perkotaan ini sudah ilmu yang sudah sangat apa tua begitu ya, karena sudah ada sejak zaman peradaban kuno ya, dan tentu saat ini terus berkembang ya hingga era modern ya, yang bisa kita lihat mungkin di contohnya di London atau di Belanda gitu ya, memang lebih advance ya. Sekarang bisa kita kenal ada istilahnya smart uh, city drainage, ya, sistem drainase yang smart. Nah, macam-macam ya sekarang sudah semakin canggih ya teknologi yang
terapkan di dalam sistem drainase perkotaan ini. Ya. Nah, ini hanya 11 interface ya untuk memudahkan kita memahami bagaimana ya urban drainage ini ya sangat dipengaruhi oleh tadi ya lingkungan. Lingkungan ini seperti tadi hujan ya yang terjadi secara alamiah tentunya ya. Meskipun alamiah tadi juga didorong ya oleh eh, kegiatan antropogenik dari manusia ya sehingga hujan inilah yang nanti sebagai sumber urban drainage system sumber airnya. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, dia juga bisa menimbulkan polusi. Nah, polusi ini juga nanti bisa merusak lingkungan. Di sisi lain, ya, kalau tidak dikelola dengan baik juga bisa terjadi banjir. Ya, tentu banjir ini akan mengganggu ya aktivitas dari publik dari masyarakat, sehingga perlu dibuang ya. Makanya dibuatlah urban drainage system. Ya. Jadi ini seperti saling terkait dan saling tergantung satu sama yang lain. Nah, ini contoh dari efek dari urbanisasi terhadap laju hujan ya. Kalau kita lihat ini pre-urbanisasi, artinya sebelum ada perubahan tata guna lahan ya, land use, masih banyak lahan terbuka, masih lapisannya lapisan tanah begitu, maka infiltrasi ini bisa meningkat ya seiring dengan meningkatnya hujan. Banyak eh, air yang bisa terinfiltrasi ya bisa dibuang atau bisa disimpan di dalam tanah ya. Jadi selain itu juga ada yang menguap namanya evapotranspirasi. Tapi meskipun demikian juga mungkin ada runoff ya limpasan permukaan. Tetapi kita lihat ya ini penting ini eh, apa panjang atau lebar dari masing-masing ini. Kalau kita lihat evapotranspirasi ya dengan infiltrasi dan runoff kita lihat yang paling besar adalah infiltrasi. Tetapi ketika terjadi post urbanisasi, ya terjadi urbanisasi yang mungkin tinggi lajunya, maka apa yang terjadi? Ketika di sini ya sudah banyak menjadi uh, bangunan, sudah banyak menjadi jalan dan seterusnya, ya daerah resapannya berkurang, sehingga yang terjadi runoff lebih besar daripada infiltrasi. Ya, dan evaporasi juga semakin kecil. Ya, artinya apa? Banyak didominasi oleh runoff. Kalau yang ini didominasi oleh infiltrasi. Nah, berbedanya antara proses urbanisasi dan post urbanisasi. Nah, ini tiga kondisi ini juga ini kita lihat bagaimana kondisi dulu daerah perdesaan rural ya, kemudian semi urban ya, semi perkotaan, ini kemudian ini kota. Kita lihat di sini Ki ya. Ki di sini itu adalah limpasan ya. Grafik karena menunjukkan hidrograf ya, debit limpasan. Kita lihat kalau di pedesaan kita lihat ya kecil sekali limpasan permukaannya. Tapi kalau semi urban kita lihat sudah mulai meningkat, apalagi kalau sudah city tinggi banget ya. Nah, ini. Jadi semakin tinggi. Ya, inilah efek dari urbanisasi yang nanti mempengaruhi puncak ya, meningkatkan puncak debit limpasan ya. Ya, kita lihat juga dari sisi waktu ya. Kita lihat ini kan sumbu X adalah waktu. Puncaknya kita dapatkan setelah waktu yang lama. Sedangkan yang semi sudah semakin pendek. Kemudian yang city kita lihat makin pendek lagi ya. Lihat. Jadi kita bisa melihat ini dari dua sisi. Dari kuantitasnya sendiri ya, limpasan permukaan semakin besar dan juga waktunya semakin pendek. Ya, beda kalau kondisinya di rural. Ya, jadi ini dua hal yang bisa kita lihat ketika terjadi urbanisasi ya. Nah, untuk jenis sistem drainase perkotaan sendiri, ini ada beberapa jenis. Yang pertama sistem gabungan. Sistem gabungannya adalah menangani air limbah dan air hujan dalam pipa yang sama. Artinya digabungkan. Tadi kan saya sebutkan di awal, sumber air drainase itu dari air limbah dan air hujan. Nah, kalau digabungkan dalam satu saluran, itu namanya sistem gabungan. Kemudian ada sistem hybrid. Hybrid namanya hybrid berarti ya setengah eh,
terpisah begitu ya. Kita lihat di sini ada sistem hibrida dan terpisah sebagian. Sistem ini menggabungkan elemen dari sistem gabungan dan terpisah. Jadi ada tadi ya, nama semi ya. Jadi ada yang terpisah, ada yang digabungkan. Kemudian ada sistem non pipa, artinya dia menggunakan saluran terbuka berarti ya. Jadi ini menggunakan solusi alami atau rekayasa yang tidak tergantung pada perpipaan tradisional. Jadi ini biasanya saluran terbuka ya. Nah, ini contoh sistem kombinasi antara air limbah dan air hujan ya. Katakanlah ini apa yang digabungkan dalam satu jaringan yang sama. Ini katakan ini kan kotak ya. Ini combine sistemnya. Nah, kalau ini kombinasi jadi artinya satu jaringan ya. Ini WTP-nya, water treatment plant-nya ya. Nah, kemudian ini kalau dipisah, ya, ada storm water itu artinya air hujan, wastewater air limbah ya. Kalau di sini kan digabungkan ya. Ya, ini badan airnya, water course ya, badan airnya dibuang. Ya. Nah, ini ya salurannya terpisah ya. Storm water di sini langsung dibuang di badan air, sedangkan yang wastewater itu masuk ke WTP. Nanti setelah hasil pengolahan ya dibuang ke badan air. Ya. Nah, ini contoh sustainable drainage system tanpa penggunaan pipa. Ya. Kita bisa ambil dari grafik ini kita lihat ya, kita lihat ya. Jadi ada di sini ada rain garden ya. Jadi kemudian ini meskipun pakai paving tapi dia permit ya. Jadi masih bisa ini ya, masih bisa menyerap air. Di sini kita lihat mengutamakan perencanaan komprehensif dengan mengedepankan fungsi hidrologis alami. Ya, jadi nama hidrologis alami itu berarti lebih banyak nanti ke tata guna lahan yang dia masih bisa menginfiltrasikan air hujan. Gitu. Nah, beratnya. Ada beberapa nih, semuanya permeable, kemudian detention ada apa saluran detensi ya untuk menampung air ya. Kemudian ada green roof bike shelter ya. Jadi ada macam-macam sini. Ini semuanya kita lihat ini sangat terkait dengan sustainable drainage system tanpa penggunaan pipa. Nah, ini tadi kalau dari sisi kuantitas, kalau sisi kualitas sendiri ini juga sangat berpengaruh ya. Kita harus tahu nanti ada beberapa parameter kualitas air yang kita perhatikan dalam sistem drainase perkotaan ini diantaranya adalah padatan ya, total suspended solid biasanya TSS, oksigen berarti biasanya DO ya, kemudian ada senyawa organik, ada nitrogen ya, kemudian ada fosfor, ada belerang, kemudian ada bangsa HC ya, hidrokarbon, ada VOG ya, oil and grease ya, kemudian logam berat, senyawa sintetis dan mikroorganisme. Nah, namanya parameter kualitas air ini ada proses-proses yang berlangsung di dalamnya seperti proses hidrolisis ya, kemudian degradasi aerobik, denatrifikasi dan degradasi anaerobik. Nah, untuk kaitan dengan kualitas air ini kita harus mengikuti regulasi atau mengikuti aturan yang ada. Nah, beberapa undang-undang ya dan rezim peraturan yang sudah ada contohnya misalnya petunjuk pengolahan air limbah perkotaan, petunjuk air mandi, petunjuk kerangka air dan petunjuk kerangka strategi kelautan. Ini semua nanti ya harus kita acu. Kenapa? Karena ini bagian dari regulasi. Ya, regulasi bisa bentuknya undang-undang, nanti bisa peraturan pemerintah, bisa peraturan apa presiden, bisa instruksi presiden, bisa peraturan menteri dan seterusnya. Ya, jadi ini yang nanti kita gunakan sebagai standar. Ya. Nah, air limbah sendiri ya nanti spesifik sekarang kita akan bahas dari sumber air dari dinas perkotaan. Tadi yang pertama kan air hujan, yang kedua air limbah. Nah, kita bahas dulu yang air limbah. Air limbah itu ada beberapa sumber ya. Yang pertama air limbah domestik. Air limbah domestik ini ya tentu penggunanya ya sangat dipengaruhi oleh iklim, demografi ya, faktor sosial ekonomi ya, kemudian jenis pembangunan ya, kemudian pengukuran dan langkah-langkah konservasi dan juga mencakup hubungan antara air dan air limbah serta variabilitas temporal. Kemudian ada sumber air dari non limbah, non domestik.
Ini mencakup ya, karena domestik itu berarti mencakup pada penggunaan air komersial maupun industri. Ya, jadi secara umum ada dua ya, air limbah domestik dan non domestik. Kemudian kualitas air limbah ya, detail sumber polutan seperti kotoran manusia, limbah toilet ya, makanan, pencucian industri ini adalah nanti sangat mempengaruhi dari kualitas air limbahnya. Ya. Biasanya sumber dari non domestik ini lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan sumber domestik. Ya, biasanya kalau ini ya dari sumber air komersial dan industri itu level pencemarannya itu ya dari sedang ke berat ya. Kalau yang limbah domestik biasanya ringan ke sedang. Ya, biasanya itu ya, secara umum seperti itu. Nah, itu yang pertama tentang air limbah ya. Dan air limbah Anda sudah pernah dapat mata kuliah TPLC ya, PLC ya, pengelolaan limbah cair. Nah, sekarang air hujan. Nah, ini nanti akan kita lebih banyak fokuskan ya. Air hujan ini ya sumber utama dari sistem drainase perkotaan. Dan hujan ini berasal dari storm water ya. Ya, jadi yang namanya storm water itu ya air hujan sebenarnya ya. Curah hujan adalah kontributor utama storm water yang harus dikelola oleh sistem drainase perkotaan ya. Ibaratnya cukup indah ya. Sekarang kita dengan AI bisa mengenerate gambar seperti ini ya. Ya. Kemudian desain dan analisisnya. Nah, nih ya. Jadi untuk mendesain drainase perkotaan, yang penting yang harus kita dapatkan adalah data air hujan. Nah, makanya dikatakan di sini desain dan analisis ya, data curah hujan yang akurat sangat penting untuk merancang dan menganalisis sistem drainase untuk memastikannya dapat menangani sejumlah air hujan secara efektif dan juga sesuai dengan prediksi sejarah. Artinya apa? Artinya nanti ada apa istilahnya prediksi atau hujan rencana berapa tahun. Nah, untuk menentukan hujan rencana tadi kita butuh data-data lampau. Nah, data lampau ini yang kita pakai untuk prediksi. Nah, hujan rencana itulah hujan prediksi. Hujan rencana itulah bagian dari prediksi sejarah maksudnya begitu ya. Nah, ini untuk memahami pola curah hujan secara historis dan untuk memprediksi curah hujan di masa depan. Jadi data-data lampau ya, ini kita pakai untuk memprediksi curah hujan ke depan. Kenapa harus kita kelola? Kenapa harus kita prediksi? Karena kita ingin merancang berapa lebar saluran drainase, berapa volume air yang bisa ditampung. Nah, itu kan perlu perencanaan ya drainase perkotaan. Nah, untuk situ kita harus tahu data curah hujan. Nah, yang menjadi tantangannya itu ketika kita sekarang bisa saksikan, bisa kita rasakan adalah perubahan iklim. Dengan perubahan iklim, ya, akan terjadi perubahan pola curah hujan. Sehingga ya dalam analisis tadi itu kita perlu adaptasi. Adaptasi sehingga desain saluran drainase kita itu tepat. Ya, gitu. Makanya harus kita perhatikan ini skenario ada skenario perubahan iklimnya. Gitu. Nah, bagaimana cara mengukur curah hujan? Curah hujan ini bisa diukur dengan namanya alat rain gauge. Ya, rain gauge seperti ini ya. Ini yang pertama yang A ini yang standar. Ada juga tipping bucket ya, seperti ini. Ya. Rain gauge adalah alat ukur ya hujan yang ditempatkan di lokasi yang strategis untuk mengukur curah hujan. Jadi ini ya. Nanti saya kira di mata kuliah hidrologi juga sudah belajar ya cara pengukuran air hujan. Ya, bisa pakai rain gauge ya, umbrometer ya. Nah, ada juga cara mendeteksi hujan selain menggunakan alat ukur seperti ini bisa juga dengan pendekatan radar. Ya. Ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur intensitas hujan dari jarak jauh ya radar. Ya. Kemudian ada juga pakai satelit ya. Ini menggunakan satelit untuk memantau global curah hujan secara global karena pantauan dari atas. Nah, data-data ini bisa kita dapatkan ya. Ya. TRMM misalkan data hujan itu bisa dari satelit itu ya, dari prediksi ya. Kalau ini sifatnya prediksi, sedangkan yang ini itu pengukuran aktual di lapangan. Ya, Rengkits ya. Nah, tadi
kita sudah mendapatkan data hujan. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah menganalisisnya ya untuk mendesain jaringan drainase. Nah, untuk menganalisis nanti kita butuh informasi tentunya data curah hujan sebelumnya. Ya, apa yang akan kita analisis? Di antaranya kita akan membuat namanya IDF ya, intensity, apa, duration, frekuensi. Ya, jadi ini bagaimana kita menganalisa dari intensitas, lama hujan dan frekuensinya. Nah, ini ada relationship hubungan antara IDF, ada kurva IDF nantinya. Hubungan antara intensitas, intensity, kemudian durasi, waktu ya, dan juga frekuensinya. Namanya IDF, ada kurva IDF. Kemudian ada Wallingford Procedure. Ya, ini metode analisis curah hujan yang digunakan dalam praktek. Ya, Wallingford Procedure. Ya. Nah, oleh karena itu mutlak ya kita butuh data curah hujan untuk menganalisis sistem drainase perkotaan. Nah, katakan makanya kita butuh data hujan lampau ya, historical ya, sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini contoh-contoh kebutuhan data curah hujan yang kita bisa pakai ya. Misalnya kita desain untuk sewer ya, air buangan atau volumenya. Ini minimal data yang dibutuhkan adalah harus 10 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau untuk evaluasi ini 10 tahun dan 20 tahun ya. Kalau untuk operasional kalibrasi ya ini beberapa, tapi yang penting ini ya. Ya. Kemudian lokasinya ya kalau bisa mewakili ya, ya. Kemudian temporal resolusinya ini kalau kita pakai ini ada temporalnya ya. Ya. Kemudian spasial resolusinya ya harus ya homogen ya. Kemudian sinkronisasi errornya ini minimum berapa menit. Nah, itu. Nah, ini beberapa penggunaan data hujan untuk proses drainase perkotaan ya, urban drainage-nya ya. Nah, cuma tadi saya katakan tantangan dalam memprediksi atau mengestimasi hujan ke depan, kita harus mempertimbangkan perubahan iklim. Ya. Tren masa depan, prediksi perubahan curah hujan di masa depan. Ada desain curah hujan, penyesuaian desain sistem drainase untuk mengakomodasi perubahan iklim. Ya, desainnya itu. Ya. Nah, ini storm water ya, ya hujan ya, ya tadi ya generated by presipitasi, ya. Saya kira tadi ini ya, ini sangat penting untuk apa perencanaan urban drainage ya dalam menjaga tadi ya kesehatan, kemudian pencegahan banjir ya, dan juga mencegah polusi ya. Dan run off generation ini ya, ini nanti kita bisa menentukan ya berapa hujan yang terjadi, kita bisa mengestimasi berapa run off yang akan terjadi. Ya, jadi ada namanya nanti apa koefisien run off ya. Nah, Tomboter ini tentu mereka apa dia dapat membawa polutan ya yang nanti akan mempengaruhi kualitas air. Ya, jadi kita butuh data yang reliable ya, yang terpercaya yang ini untuk data stormwater data hujannya. Ini sebagai prerequisite ya, sebagai syarat awal untuk menghitung atau mendesain drainase perkotaan dan juga analisanya. Ya, nah ini hanya proses terjadinya stormwater sampai ke jaringan drainase ya. Kita lihat seperti ini ya. Ya, jadi kalau ada hujan, ya hujan turun, kemudian mengalir di permukaan, kemudian masuk ke inlet, ke saluran ya. Kemudian terjadi aliran dalam saluran dengan debit tertentu selama kejadian hujan. Nah, kita lihat sini. Ya, saya geser dulu ininya. Ya, pertama ada hujan ya, sini ya. Ada hujan. Kemudian ada rainfall to runoff ya, yang B. Mana B-nya? Nah, ini ya, ini ya. Karena dia tidak bisa meresap di jalan, ya, karena dia terjadi runoff. Kemudian overflow, overland flow, ya, ini ya kelebihannya, ya, limpasan permukaannya. Kemudian D itu dia masuk ke dalam
sistem buangan sewer system. Nah, gitu. Ini saya kira kejadian yang alamiah ya. Nah, makanya kalau semakin banyak kondisi B seperti ini, tentu nanti sewer system ini harus menampung banyak air. Tapi kalau permukaannya pervious seperti seperti ini ya, maka infiltrasi akan terjadi. Artinya tidak banyak yang akan masuk ke dalam sewer. Gitu. Makanya kalau sekarang berubah dari rural, pedesaan yang banyak seperti ini, kemudian menjadi urban, ya banyak yang seperti ini, maka tentu yang masuk ke dalam sini akan makin banyak. Nah, ini kriteria umum dalam perencanaan drainase. Yang pertama kita harus tahu topografi jelas ya. Kita harus tahu topografi lokasi, yaitu ya ada namanya level ikat topografi adalah elevasi dasar untuk seluruh kota ya terkait dengan perencanaan drainase untuk diikatkan ya, selama ikat ya, ya dengan permukaan air laut pasang. Pasang surut untuk kota di dekat pantai. Ya, atau diikatkan dengan titik pengukuran pada sungai-sungai besar, waduk atau badan air lainnya. Jadi ada level ikat topografi itu kayak baseline-nya. Ya, ada yang pakai air laut, ada mungkin kalau kita dekat laut ya, kalau ini kita bisa pakai sungai, waduk yang istilahnya badan air. Karena air itu namanya kan pasti dia rata kan, nggak ada permukaan air yang tidak rata. Ya, karena itu sudah alamiahnya. Maka ini dijadikan namanya level ikat topografi. Kemudian garis kontur kota untuk menentukan batasan survei topografi ya ke seluruh batas administratif kota. Jadi kita harus nanti buat garis kontur kotanya ya. Kemudian ada EDS ya, elevasi dasar saluran. Ini juga kita pernah di mata kuliah TPSA ini atau PLC ya. Ya, untuk ya memperhatikan elevasi dasar saluran untuk mengadakan evaluasi terhadap kapasitas sistem drainase. Kemudian kriteria perencanaan berikutnya ya, keterpaduan pelaksanaan fisik dengan prasarana dan sarana kota lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan. Kemudian ketersediaan air tanah, air permukaan ya, kemungkinan situasi kekeringan dan banjir ya. Ini worst case-nya ya, kering dan banjir. Kemudian harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ya di perkotaan. Ini kaitannya dengan ketersediaan air tanah maupun air permukaan. Jadi ada konservasi juga ya, harus diperhatikan. Nah, kemudian dalam merencanakan jangan lupa juga melibatkan masyarakat. Makanya di sini ada partisipasi aktif masyarakat. Tentu ini basisnya adalah kearifan lokal. Karena setiap masyarakat kan punya custom ya, punya adat, punya karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kita harus memperhatikan kearifan lokal. Kemudian ketergantungan dengan rencana induk lainnya dalam pengembangan rencana induk tata kota untuk arahan pembangunan sistem dasar di daerah perkotaan dengan cakupan perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang kota. Ya, ini. Kemudian kriteria berikutnya adalah pengaliran air hujan ya dari lokasi dampak hingga ke lokasi penampungan atau badan air harus diusahakan cepat. Jadi artinya air itu cepat ke dalam masuk ke penampungan. Kemudian tempat pembuangan air harus dekat dengan daerah pelayanan. Ya. Kemudian daerah pengaliran sekecil mungkin. Kemudian kapasitas saluran harus mencukupi untuk menampung dan mengalirkan limpasan permukaan dari wilayah penangkapan saluran tersebut. Kemudian kecepatan aliran dalam saluran tidak boleh mengakibatkan kerusakan dan pengendapan lumpur pada badan saluran. Kemudian kereta berikutnya, badan saluran harus cukup kuat, ya, terutama akibat aliran air dalam saluran tersebut. Kemudian kemiringan dasar saluran diusahakan mengikuti elevasi permukaan tanah. Kemudian untuk daerah kemiringan besar, ya, daerah lereng misalnya begitu, ya, kemiringan dasar saluran didasarkan pada kecepatan maksimum yang diizinkan. Kemudian saluran ditutup sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya, ya. Nah, kemudian untuk analisa nanti untuk perencanaan daerah perkotaan ini kita butuh data dan informasi teknis. Apa saja? Yang pertama data spasial. Data spasial dibutuhkan untuk perencanaan desain, ya, kemudian perencanaan teknik,
prasarana ya yang diperoleh dari lapangan atau pustaka ya. Jadi kita bisa dapatkan spasial ini bisa dari pengamatan langsung maupun dari pustaka. Cakupannya apa saja? Cakupannya yang pertama adalah data peta. Nanti ada peta dasar. Ya, jadi kalau Anda studi tentang drainase perkotaan harus punya peta dasar. Kemudian data kependudukan. Ya, ini untuk mengestimasi berapa air limbah domestik yang dihasilkan. Ya, terdiri dari jumlah penduduk, kepadatannya, laju pertumbuhannya, penyebaran, dan data kepadatan bangunan. Kemudian juga mempertimbangkan data rencana pengembangan kota, data geoteknik, dan data foto udara terbaru. Dan yang terakhir adalah rencana tata ruang wilayah. Ini data yang kita peroleh baik dari lapangan maupun pustaka. Nah, berikutnya data hidrologi. Data hidrologi yang harus kita cukupi ini pentingnya 10 tahun terakhir ya. Jadi data hujan itu minimal 10 tahun terakhir. Ya, serta data tinggi muka air ini kalau ada ya, debit sungai, pengaruh air balik ya, PL banjir dan pasang surut air laut. Ya, tapi minimal data hujan dulu ya punya ya. Dimiliki. Kemudian data kondisi existing sistem drainase ya. Jadi kita kalau memang sudah ada ya mau kita evaluasi, nah kita butuh data existing. Data existing ini meliputi data kuantitatif banjir atau genangan, meliputi luas genangan, lama genangan ya, kedalaman rata-rata genangan, frekuensi genangan ya, serta hasil rencana induk pengendalian banjir wilayah sungai di daerah tersebut. Ya. Jadi ini biasanya yang menjadi latar belakang ya. Misalnya kita mau mendesain sistem drainase perkotaan di kawasan A misalnya. Biasanya kita tahu selama ini kawasan A itu terjadi genangan, jadi banjir, sehingga harus didesain eh, sistem drainasenya. Ya, nah, makanya kita harus punya data-data ini. Kemudian harus punya juga data saluran dan bangunan pelengkap. Kemudian data sarana drainase lainnya seperti kolam tandon ya, dan kolam. Kemudian data hidrolika ya. Hidrolika ini yang mencakup ya data keadaan, fungsi, jenis geometri dan dimensi saluran. Serta bangunan pelengkap seperti gorong-gorong, pompa, pintu air, kolam tandon dan kolam resapan. Ya, ini data-data hidrolika ya yang kita butuhkan nanti. Kemudian yang berikutnya data ke arah aliran ya, dan kemampuan resapannya. Jadi kita harus tahu sifat fisik dari permukaan tanah di sekitar saluran drainase yang akan kita rancang. Kemudian data pendukung lainnya ya seperti data existing dan perencanaan prasarana dan fasilitas kota ya seperti antara lain jaringan jalan kota, jaringan drainase, jaringan air limbah ya, tempat pengolahan sampah sementara, tempat pemrosesan akhir, jaringan telepon ya, jaringan listrik ya, kemudian jaringan pipa air minum, jaringan gas dan jaringan utilitas lainnya. Kemudian data non teknik itu meliputi pembiayaan ya termasuk biaya operasional, regulasi yang terkait, data kelembagaan, data institusi ya, data sosial ekonomi, budaya masyarakat, serta peran masyarakat dalam keadaan dan data kesehatan lingkungan masyarakat, lingkungan permukiman. Nah, itu secara umum dalam merancang sistem drainase perkotaan. Nah, tadi yang kita singgung yang paling ini adalah hujan ya. Jadi kita punya data hujan. Oleh karena itu, sekarang tugasnya mohon diperhatikan, ini adalah tugas perorangan. Tugas Anda adalah mencari data hujan di satu stasiun cuaca di dalam batas negara Indonesia. Artinya Anda bisa cari data hujan di Provinsi Jawa Barat misalnya, data hujan di Provinsi Jawa Timur, atau mungkin lebih spesifik kota, data curah hujan Cirebon, data curah hujan Surabaya. Nah ini bisa dicari ya gampang ya di BMKG, ya Anda bisa request. Nah minimal berapa? 10 tahun terakhir. Ya. Nah kemudian tugasnya ya setelah Anda dapat cari ini, unggah data Anda ke tugas 2. Jadi kan kemarin ada tugas 1 ya di pertemuan pertama dengan Pak Sationto. Nah tugas kedua ini nanti ada tempat untuk mengunggah tugas 2. Perhatikan deadline-nya ya, karena di sistem ada deadline-nya. Nah, data inilah nanti akan kita pakai untuk analisa berikutnya.
Ya, jadi data Anda ini jangan sampai hilang ya. Nanti dipakai lagi untuk analisa berikutnya ya untuk tugas perancangan ya. Untuk tugas perancangan itu nanti kita pakai data hujan minimal 10 tahun terakhir ya. Oke, jelas ya tugasnya. Nah, untuk pertemuan ketiga minggu depan ya itu Anda harus cari informasi mengenai tata letak sistem drainase. Kemudian buat catatan untuk pegangan Anda sendiri ya. Jadi Anda googling ya, sekarang zamannya sudah era yang mudah ya. Googling aja tata letak sistem drainase nanti akan muncul itu banyak. Jadi ini tidak sulit ya untuk persiapan pertemuan berikutnya. Oke, saya kira itu penjelasan dari pertemuan kedua ini, pekan kedua ini ya. Saya ingin sekali lagi menyampaikan untuk mengumpulkan atau mencari data curah hujan ya untuk nanti analisis sistem drainase berikutnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugas, selamat mencari data curah hujan ya. Kita ketemu nanti di lain kesempatan. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.